Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya kita mampu melaksanakan kewajiban kita pada subuh hari ini sebagai hambanya di muka bumi ini, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam rangka beribadah pula. Duduknya kita di sini ketika kita niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan bagian dari ibadah kita. Dan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita, di mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar ketika kita menuntut ilmu itu semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan utama kita diperintahkan untuk terus belajar, agar dengan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita miliki, semakin menambahkan iman kita kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk hal-hal yang lainnya. Yang lainnya itu akan mengikuti ketika kita belajar menuntut ilmu, tujuan utamanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ketika niatnya salah untuk tujuan-tujuan dunia, maka kalau itu yang menjadi prioritasnya, tentu saja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbeda nilainya ketika kita niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah akan berikan kepadanya apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan di dunia ini, tapi berdasarkan firman-Nya, nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika melakukan sesuatu niatnya hanya untuk dunia dan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, di antara kalimat yang kita ucapkan ketika kita bangun tidur adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini bagian yang harus kita renungkan, dan kita pahami bahwa
bagian dari nasihat bagi kita, pengingat bagi kita bahwa kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Dan di kalimat atau doa yang kita baca tersebut bukan istaiqidu atau naum yang kita katakan, tetapi ahya wa amut, hidup dan mati. Berkaitan dengan itu ada istilah mungkin nyawa kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita di dalam surat yang ke-39 Az-Zumar ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusah hina mautiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan pada saat sebelum kematiannya, yaitu ketika dia tidur. Wallati lam tamut fi manamiha, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Dan dia tahan nyawa orang yang dia telah tetapkan kematiannya, dan dia lepas nyawanya yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi berdasarkan ayat ini, ternyata nyawa kita itu ketika tidur berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, Sehingga kalau kita tidur itu tidak mengetahui apa-apa, tidak menyadari apa-apa. Kalau sedang tidur nyenyak itu apapun yang terjadi di sekitar kita tidak tahu. Karena memang nyawa kita pada saat itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia bangun, itu menandakan bahwa Allah mengembalikan kembali nyawanya. Tapi ada ternyata yang Allah tidak kembalikan. Makanya kita mungkin pernah mendengar atau menjumpai orang meninggal ketika pada saat dia tidur, Karena memang pada saat dia tidur itu nyawanya sudah berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kembalikan kepadanya, maka dia bisa bangun. Tapi kalau Allah tidak kembalikan nyawanya, maka dia mengalami kematian yang sesungguhnya, wafat dalam kondisi tidur. Dan Allah kembalikan nyawa kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ila ajalim musamma, ada batas waktunya, sampai waktu yang Allah tentukan untuknya. Bisa nanti Allah akan ambil kembali nyawa itu pada saat dia tidur, pada saat dia beribadah, pada saat dia bekerja, pada saat dia beraktivitas apapun dalam kehidupan ini. Bahkan waliyauzubillah, ada yang Allah ambil nyawanya ketika dia dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada batasannya, ada waktunya. Kadang-kadang sebagian orang tidak memahami dan menyadari hal ini, sehingga seakan-akan dia sehat saja, bisa bangun, bisa hidup dan seterusnya. Padahal itu ada batas waktunya. Nanti Allah akan ambil kembali nyawanya. Maka ketika kita memahami dan menyadari ini, tentu setiap kita mendapatkan kesempatan untuk bangun kembali, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, sungguh pada yang demikian itu terdapat ayat Allah. Jadi tidur dan bangun kita itu bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah itu kan ada yang
tersurat dan ada yang tersirat. Ada yang bersifat qauliyah, ada yang bersifat kauniyah, ya. Yang tersurat adalah ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, sedangkan yang tersirat adalah ayat Allah apapun yang ada pada diri kita dan di luar diri kita. Sebuah kejadian itu merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kita menikah pun kata Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menciptakan ya, pasangan bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan, ya, dan pasangan perempuan itu adalah seorang laki-laki, ya. Jadi tidur dan bangun kita ini merupakan bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita baca, yang harus kita pahami, yang harus kita hayati, bahwa ya, kita bisa bangun karena Allah mengembalikan nyawa kita, karena Allah membangunkan kita kembali, tapi itu ada batas waktunya. Nanti akan Allah ambil kembali nyawa kita itu sehingga kita tidak bisa bangun lagi, yang mana itulah kematian yang sesungguhnya. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, sebagaimana biasanya kami diamanahi berkaitan dengan ya, pembahasan tentang keluarga, ya. Ada sebuah hadis ya, yang kami sampaikan pada kesempatan ini, riwayat dari Imam Dailami, ya, menyebutkan bahwa arba'un min sa'adatin al-mar'i, ya. Ada 4 tanda kebahagiaan dari seorang manusia, ya. Kalau berbicara tentang ya, apa yang menyebabkan manusia atau seseorang itu bahagia, tentu saja banyak, ya, macam-macamnya. Setiap orang bisa jadi berbeda ukurannya, berbeda barometernya, ya, berbeda, ya, apa yang menyebabkan dia merasa bahagia dalam kehidupan di dunia ini. Tapi dalam riwayat ini dijelaskan ada 4 tanda kebahagiaan seorang manusia. Apa saja keempat tersebut? Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki pasangan yang soleh atau solehah, ya. Kalau dia laki-laki memiliki pasangan yang solehah, kalau dia perempuan memiliki pasangan yang soleh, ini salah satu tanda ya, menjadikan hidupnya bahagia, tanda kebahagiaan baginya. Kemudian yang kedua dijelaskan di sini, wa auladuhu abraron. Yang kedua adalah tanda kebahagiaan hidup seseorang di dunia ini adalah ketika dia memiliki anak keturunan yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ini bagian dari tanda kebahagiaan bagi seseorang ketika dia memiliki pasangan yang soleh atau soleha, memiliki istri yang soleha, memiliki anak yang berbakti, anak yang baik, anak yang soleh dan solehah pula. Dan yang ketiga adalah wa khalatuhu solihin, ya. Tanda yang ketiga kebahagiaan hidup seseorang adalah ketika dia memiliki orang-orang di sekitarnya, memiliki teman, ya, memiliki sahabat yang soleh, memiliki teman yang baik. Ini bagian dari tanda kebahagiaan hidup seseorang. Dia punya pasangan yang soleh dan solehah, punya anak yang soleh dan solehah pula, anak yang berbakti, anak yang baik, punya teman yang soleh pula, punya teman yang baik-baik pula. Dan yang keempat disebutkan di riwayat ini, wa ayyakunu rizquhu fi baladihi, ya. Tanda keempat orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini adalah yang keempat, ketika dia memiliki mata pencaharian atau pekerjaan yang mudah dan di dalam negerinya sendiri, tidak jauh-jauh. Kenapa demikian?
Karena ketika dia bekerja di dalam negerinya sendiri, tidak jauh-jauh, dia bisa berkumpul dengan keluarganya, dia dekat dengan keluarganya, sehingga apa? Dia menikmati kebahagiaan hidupnya itu bersama dengan keluarganya. Ini di antara 4 ya tanda kebahagiaan hidup ya seorang manusia dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama, memiliki pasangan yang solehah ya, atau soleh bagi perempuan ya, memiliki anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, memiliki teman yang baik dan soleh, memiliki ya pekerjaan yang mudah dan di dalam negeri sendiri. Kemudian kita bahas satu poin berkaitan dengan ya anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang soleh dan solehah ya. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika seseorang menikah ya, salah satu yang diharapkan adalah memiliki anak keturunan ya, memiliki buah hati ya. Ini cita-cita ataupun keinginan setiap orang yang menikah pastinya, karena di antara tujuan utama dari menikah itu kan agar memiliki anak keturunan ya. Bahkan kalau bapak-bapak ini ya pengen punya anak ya sebanyak-banyaknya biasanya, cuma maknya aja yang kadang-kadang nggak kuat kalau banyak-banyak katanya. Dibatasin juga di negara kita kan dengan program-program seperti program keluarga berencana dan sebagainya ya. Akan tetapi yang namanya punya anak ini merupakan keinginan dari setiap orang yang menikah, dan anak ini ternyata merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang utama ya, anugerah terbesar bagi seorang suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kenapa demikian ya? Karena memang anak ini luar biasa dampaknya bagi orang tua, luar biasa dampaknya bagi kita ya. Dan anak ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk ya meraih apa yang kita inginkan ya di dunia ini maupun di akhirat ya. Sehingga Al-Qur'an ya menuntun kepada kita ya, di antara yang dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada kita ya, perlakuan kita terhadap anak kita itu diantaranya, kalau kita melihat para nabi dan rasul yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran ya, di antara yang mereka lakukan adalah dengan memperbanyak doa ya. Jadi saya pernah menyampaikan konsep ketika kita ingin banyak didoakan itu, kita harus banyak-banyak berdoa. Jangan menunggu orang lain mendoakan kita, tapi kita banyak-banyak berdoa. Sehingga kalau kita banyak berdoa, banyak mendoakan anak-anak, banyak mendoakan orang lain, secara otomatis itu akan kembali kepada kita dan mereka akan mendoakan kita. Jadi bagi kita di Muhammadiyah, mohon maaf ya, kita tidak perlu lagi ketika meninggal nanti mengadakan acara doa bersama, karena kita sudah mengamalkan banyak mendoakan ya. Dan insya Allah ketika kita banyak mendoakan anak-anak kita, maka anak-anak kita akan mendoakan kita. Orang lain akan mendoakan kita. Tidak perlu kita mengadakan acara agar mereka mendoakan kita, karena secara otomatis ya mereka akan langsung mendoakan kita ya. Maka kalau mengambil contoh dari Nabi Ibrahim kan, di antara doanya yang senantiasa beliau panjatkan, Rabbi habli minas solihin ya, Rabbi habli minas solihin, dan banyak sekali doa-doa ya yang berkaitan dengan keluarga di dalam Al-Quran. Ini menandakan bahwa ya di antara senjata untuk kita membina keluarga ini dengan doa. Kalau kita melihat sejarah Nabi Ibrahim ya, dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail ya, Nabi Ibrahim ini kan ketika lahirnya Nabi Ismail alaihi salam ya, hijrah dari Palestina ke kota Mekah, dan di sana ditinggallah Ismail kecil bersama dengan ibundanya. Sekian belas tahun Nabi Ibrahim tidak ya, bersama dengan istri dan anaknya, tidak mendidik secara langsung Nabi Ismail ya, tidak pernah mengajarkan tentang akhlak yang baik secara langsung ketika masa kecilnya, ketika masa ya dia balita ya sampai dengan belasan tahun itu ya. Tapi akhlak Nabi Ismail luar biasa kepada bapaknya. Ketika bapaknya datang, tidak membenci sedikit pun, tidak marah sedikit pun, bahkan menerimanya dengan penuh kasih sayang. Pertanyaannya,
Didikan yang semacam apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada anaknya? Ternyata ya, pendidikan antara Siti Hajar ya dengan Nabi Ibrahim ini luar biasa. Kalau Siti Hajar ibunda Nabi Ismail alaihi salam mendidik Nabi Ismail secara langsung di muka bumi, Nabi Ibrahim mendidik anaknya lewat langit ya. Jadi pendidikan bumi jalan, pendidikan langit jalan. Pendidikan bumi yang mengajarkan akhlak-akhlak yang baik, mengajarkan bagaimana perjuangan hidup, bagaimana memperlakukan kepada ya, makhluk sekitar, kepada orang lain. Pendidikan langitnya bagaimana? Nabi Ibrahim selalu mendoakan anaknya, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan seterusnya. Itu terus dipanjatkan. Doa-doa yang baik ternyata itu berpengaruh kepada anaknya. Maka ya, senjata kita diantaranya adalah dengan memperbanyak mendoakan anak keturunan kita. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kenapa anak ini bisa menjadi bekal bagi kita ya, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa poin atau 3 poin yang kami sampaikan sempat ini ya, 4 poin ya. Pertama adalah anak itu sebagai penyejuk penglihatan dan hati kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah yang ke-25 Al-Furqan ayat yang 74 ya. Dan ini menjadi doa yang dituntunkan dan diajarkan kepada kita yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk pandangan dan penyenang hati kami. Ketika dilihat menyenangkan, ketika dia berada di tempat yang jauh, hatinya tetap tenang. Inilah yang dinamakan qurrata a'yun ya. Jadi ketika dipandang secara langsung menyejukkan dan menyenangkan, ketika dia berada di tempat yang jauh, dia tidak ada di depan mata kita, tapi hati kita tetap tenang dengan keberadaan yang jauh itu. Itu artinya anak yang menjadi qurrata a'yun. Kenapa? Karena kita yakin, karena kita tahu dia selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa anak ini bisa menjadi bekal bagi kita dan merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah anak sebagai aset yang sangat berharga bagi kita. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin." Apabila mati seorang manusia, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang dia amalkan, ia ajarkan dan diamalkan oleh orang lain, wa waladun salihun yad'u lahu, dan yang terakhir adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya ya. Jadi anak soleh ya, yang senantiasa berdoa kepada orang tuanya, karena orang tuanya dulu mendidik dia untuk berdoa, karena orang tuanya dulu banyak mendoakan dia, banyak mendoakan anak keturunannya, maka anaknya pun mendoakan orang tuanya ya. Maka itu menjadi aset yang tidak akan pernah putus untuk orang tuanya sampai kapanpun ketika dia nanti berada di akhirat, selama anak-anaknya, anak keturunannya mendoakan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah anak dapat menghantarkan seseorang masuk surga, dapat menghantarkan orang tua masuk surga ya. Sesungguhnya di dalam buku ya Panduan Keluarga Sakinah dijelaskan, sesungguhnya anak soleh itu dapat memasukkan ayah dan ibunya ke dalam surga ya. Jadi anak itu bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan diserukan kepada anak-anak di surga, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Tapi anak-anak ini menjawab, ya Rabb, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Ya Rabb, kami tidak akan masuk surga ya sampai ayah dan ibu kami pun sama-sama masuk surga. Jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti tadi, mereka masuk surga. Allah perintahkan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga.
Tapi apa kata mereka? Mereka tidak akan masuk surga hatta yadkhulu abauna wa ummahatuna, sampai ayah dan ibu kami masuk ke dalam surgamu ya Allah. Kemudian datanglah ayah dan ibu dari anak-anak itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, mali arahum muhbantiina udkhulul jannah. Aku tidak melihat mereka termasuk orang-orang yang terhalang. Masuklah kalian ke dalam surga bersama dengan anak-anakmu. Ya. Maka ya, anak-anak ini dapat memasukkan orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya, yang keempat ya, di antara ya anak ini bisa menjadi bekal bagi orang tua sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang besar dalam kehidupan kita ini adalah, wabil khusus ketika ada seorang anak meninggal dunia dalam ya kondisi masih kecil, belum balik, maka ini menjadi keutamaan bagi orang tuanya, menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan berharga bagi orang tuanya. Kenapa? Apabila ayah dan ibu ya ditinggal oleh seorang anak yang meninggal wafat sebelum dia balik, maka di akhirat kelak insya Allah anak tersebut akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya, yaitu menghalangi kedua orang tua tersebut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya kebahagiaan ya, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang tua ditinggal mati atau anaknya meninggal sebelum anaknya itu balik. Anaknya itu masih kecil, ada yang mungkin baru lahir kemudian meninggal beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian sampai dia belum balik, maka anak ini menjadi modal bagi dia untuk terhindar dan terlepas dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, anak-anak kecil mereka itu merupakan anak-anak penghuni surga. Salah satu dari mereka akan menemui ayahnya atau ibunya, kedua orang tuanya. Lalu anak itu menarik baju ayahnya ya, atau ibunya dengan tangannya seperti aku menarik ujung bajuku ini, kata Rasulullah. Ia tidak akan melepaskannya ya, hingga Allah memasukkan anak itu beserta orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara ya keutamaan ya anak-anak sebagai modal bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat tadi. Ternyata anak-anak ini menjadi aset bagi kita, menjadi modal bagi kita untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka kalau kita diberikan amanah yang semacam ini, semaksimal mungkin kita berusaha agar anak-anak ini menjadi kebaikan dan kebahagiaan bagi kita di dunia dan akhirat, karena memang itu dapat kita raih dengan cara apa? Dengan senantiasa mendoakan mereka, mendidik mereka, mengajarkan kepada ketaatan ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya kita memiliki anak yang soleh dan solehah, memiliki keluarga yang sakinah di dunia dan akhirat, memiliki pasangan yang soleh dan solehah ya, soleh bagi perempuan ya, bagi laki-laki memiliki pasangan yang solehah ya, maka insya Allah ya kebahagiaan hidup akan kita dapatkan. Meskipun mungkin kalau orang melihat kondisi kita ya tidak seperti yang mereka dapatkan, tidak seperti yang mereka miliki, akan tetapi dengan ketaatan kepada Allah tadi kita akan mampu meraih kebahagiaan hidup, karena memang kebahagiaan hidup itu ukurannya kata Nabi adalah di dalam hati masing-masing manusia. Di antaranya adalah dengan banyak-banyak bersyukur dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, mungkin ini dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan hadirin sekalian, bagi keluarga kita, bagi anak keturunan kita, karena kita ini sangat butuh kepada mereka, sangat berharap kepada mereka dapat menghantarkan kita, dapat
membantu kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.